Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah berduka cita. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengalami duka cita. Mungkin saudara adalah orang yang baru kehilangan orang yang saudara kasihi, dan apa yang terjadi mungkin membuat saudara sangat berduka cita. Lalu saudara tidak bisa berbahagia lagi. Mungkin saudara tidak bisa tersenyum lagi dan rasanya mudah sekali tersinggung. Rasanya mudah sekali kecewa. Rasanya mudah sekali untuk berontak menghadapi kenyataan-kenyataan yang kemudian terjadi dalam hidup saudara. Dan kedengarannya aneh sekali jika Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sebenarnya apa konsep berduka cita di hadapan Allah? Apa konsep berduka cita dalam pemandangan Kristus? Sehingga olehnya berduka cita bagi Kristus adalah satu hal yang dapat membawa manusia pada kebahagiaan hidup. Duka cita seperti apa yang Kristus maksudkan di sini, Bapak Ibu? Dan kita akan belajar di sini bahwa seorang yang berduka cita ialah seorang yang sadar diri. Kenapa seorang berduka cita? Karena dia menyadari bahwa dia tidak mampu berbuat lebih banyak. Seorang yang berduka cita menyadari bahwa dia sedang berdiri pada akhir kekuatannya. Dia berdiri pada akhir kemampuannya. Tetapi seorang yang berduka cita, dia akan berbahagia karena dia akan menerima penghiburan dari Allah waktu ia menjadi seorang yang sadar diri. Jadi seorang yang sadar diri ialah seorang yang sadar bahwa dia sebenarnya manusia yang lemah dan terbatas. Yesus berkata ketika di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dengan lain kata, Yesus mau berkata, Bapa, aku sedih, aku harus menghadapi peristiwa seperti ini, tetapi aku terbatas. Karena itu, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berikutnya kita belajar bahwa seorang yang berduka cita adalah seorang yang berbahagia karena akan dihibur. Mengapa demikian? Karena seorang yang berduka cita adalah seorang yang siap menerima apa saja yang tidak dia sukai. Mengapa seringkali rumah tangga tidak bahagia? Jawabannya sederhana, karena kita juga seringkali tidak siap menerima apa yang tidak kita sukai. Tetapi seorang yang menerima penghiburan dari Allah adalah orang yang siap menerima hal-hal yang dia tidak sukai. Itu sebabnya waktu Ayub menghadapi berbagai pergumulan, istrinya menjumpai dia dan berkata, Ayub, kutuki saja Allahmu, maka engkau akan mati. Tetapi Ayub berkata, apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak bisa menerima yang selebihnya? Dengan lain kata, Ayub berkata, apakah kita hanya bisa menerima yang baik dari Tuhan dan kemudian kita tidak bisa menerima hal-hal yang tidak kita sukai dari Tuhan? Tuhan tidak pernah salah, saudaraku. Tetapi kita perlu siap untuk menerima perkara yang tidak kita sukai. Maka dalam duka cita kita akan menerima penghiburan. Hal yang ketiga, mengapa seorang yang berduka cita adalah seorang yang berbahagia dan akan dihibur oleh Kristus? Karena seorang yang berduka cita ialah seorang yang tidak dapat dihibur oleh kesenangan dunia ini. Seorang yang berduka cita adalah seorang yang tidak dapat dihibur oleh kesenangan dunia. Karena dunia ini dalam kesenangannya akan menjerumuskan kita dalam situasi yang lebih buruk lagi. Ada banyak orang yang berontak lalu lari pada kesenangan dunia, hidup dengan segala tawaran dunia, bahkan menggunakan berbagai obat-obatan penenang
Hanya untuk apa? Hanya untuk mencari penghiburan dari dunia ini. Tetapi dunia ini tidak bisa menghibur kita. Tetapi orang-orang yang berduka cita di hadapan Tuhan, jika ia mau datang dengan hati yang siap dihibur oleh Tuhan, maka ia akan menerima penghiburan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat cerita orang kusta yang datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Alkitab berkata, Yesus mengeluarkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau." Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak pernah menolak kita. Mungkin kita saat ini sedang berduka cita karena persoalan apapun. Tapi sadarlah bahwa manusia memang lemah. Tetapi bersama Yesus kita kuat. Karena kita akan dihibur oleh Kristus lewat kuasa-Nya yang dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan janji kepada setiap kami yang hari-hari ini mungkin kami sedang berduka karena orang-orang yang kami kasihi Tuhan panggil, atau ada di antara kami yang saat ini sedang berduka cita karena persoalan-persoalan berat yang kami hadapi hari-hari ini. Tetapi janji firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan dihibur. Karena itu Tuhan, pada pagi ini kami datang kepada Tuhan. Mari Engkau berikan kekuatan yang baru kepada setiap kami. Khususnya kami yang hari-hari ini sedang berduka cita, sedang bersusah hati karena masalah-masalah hidup yang kami hadapi. Tuhan, Engkaulah tempat penghiburan kami, Engkaulah tempat pertolongan kami. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk hari ini kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga masalah, persoalan apapun yang kami hadapi tidak membuat kami kehilangan sukacita, tetapi hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan sukacita karena Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.